Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Rasa-rasanya gua kayaknya udah lumayan lama ya nggak ngebahas laptop. Dan akhirnya gua kebagian juga untuk membahas laptop lagi. Dan kebetulan kali ini yang kedatangan di gua menggunakan CPU Intel Core generasi ke-11. Gue juga cukup penasaran dengan Intel Core generasi ke-11 ini karena di dalamnya itu ada yang namanya Intel Iris Xe Graphics, yaitu GPU terbaru dari Intel yang kata-katanya itu udah cukup kenceng banget untuk kelas GPU yang memang ditempatkan di laptop yang super tipis. Dan untuk laptop yang super tipisnya sendiri, yang kedatangan di gua kali ini adalah Asus ZenBook 13 UX325E yang akan menjadi laptop sebagai bahan pengujian di video kali ini. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung bahas aja laptop ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi kalau gue mau membahas soal desain dari ZenBook 13, sebenarnya karena ini adalah laptopnya, bisa dibilang refresh lah laptopnya. Jadi sebenarnya secara desain belum banyak perubahan dari ZenBook 13. Tapi gue bisa bilang ini kayaknya jarang-jarang juga ya ZenBook hadirin warna yang dimana warna itu adalah silver. Biasanya ZenBook tuh identiknya dengan warna navy blue atau warna black. Terus ada pinggiran kayak warna emasnya, tapi kali ini warnanya kelihatan lebih kalem lah dengan warna silver. Dan karena ini refresh juga, maka secara penampilan nggak banyak yang berubah ya. Logo Asus itu masih ada di bagian samping untuk di covernya. Logo ZenBooknya itu ada di bagian bezel bawah di bagian layarnya. Habis itu ada detail-detail kecil di bagian belakang, ada tulisan ZenBook Series. Dan untuk bahannya sendiri ini udah full metal, udah military grade juga. Dan ini sangat ramping plus ringan karena ini bobotnya aja cuma 1,1 kg. Tapi kalau ketebalannya sebenarnya bukan yang paling tipis karena si Asus di sini mengejar untuk kelengkapan I/O-nya. Dan gue bisa bilang I/O-nya ini yang ada di ZenBook 13 UX325E itu super lengkap. Bukan cuma sekedar lengkap, tapi memang ini I/O-nya mantep dan menurut gue. Karena di sini ada dua USB Thunderbolt 4. Ya emang salah satunya bisa digunakan untuk power adapter sih gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi menggunakan baterai itu kan jadi tetap ada dua. Lalu juga masih tersedia slot USB 3.1 Type A. Habis itu ada micro SD reader dan masih tersedia slot HDMI. Jadi ini nggak cuman lengkap aja, tapi ini I/O-nya bisa dibilang kencang-kencang semua dan bahkan ada Thunderbolt 4 juga di ZenBook 13 UX325 ini. Lalu yang menarik dari ZenBook 13 UX325 juga ada di bagian speakernya. Seperti biasa ZenBook itu menggunakan speaker yang tersertifikasi oleh Harman Kardon. Dan ini bisa dibilang adalah speaker yang kenceng banget untuk ukuran laptop tipis ya. Dan kencengnya itu nggak cuma sekedar kenceng aja, tapi suaranya clear. Biasanya kalau kita nemuin di laptop tipis, kalau misalkan suaranya bisa kenceng, itu biasanya kualitasnya cempreng. Tapi ini suaranya nggak cempreng sama sekali. Jadi kualitas speakernya memang top banget. Dan untuk keyboard, di bagian keyboard ini ada LED backlightnya warna putih, jelas ya karena ini laptop premium. Tapi untuk keycapsnya dia nggak terlalu besar ya, jadi lebih kecil sedikit. Buat orang-orang yang punya penyakit typo kayak gua gitu, sepertinya menggunakan keyboard di sini harus sedikit beradaptasi ya. Tapi kalau soal travelnya gimana, travel ini dalam, jadi feel-nya masih cukup enak. Dan untuk bagian touchpadnya sangat lebar, terus feel-nya juga kerasa kalau ini adalah touchpad yang premium. Dan di sini juga ada fitur yang namanya number pad. Jadi kalau misalkan kalian mau aktifin numlock, itu kalian bisa pencet lewat touchpadnya ini. Jadi ada LED number padnya gitu biar ngetik angkanya berasa lebih cepat. Habis itu untuk display juga ini salah satu yang menarik sih sebenarnya dari ZenBook ya, karena udah menggunakan panel IPS, sRGB-nya 100%, habis itu resolusi ada di Full HD. Tentu aja karena ini bukan laptop gaming, jadi refresh rate-nya masih di 60 Hz. Tapi ini adalah salah satu layar terbaik juga. Oke, kita masuk ke bagian spesifikasi ya. Dan sebenarnya si Asus ZenBook 13 UX325 ini adalah laptop 13 inch pertama yang menggunakan Intel Core generasi ke-11. Jadi biasanya Intel Core generasi ke-11 ini rata-rata masih 14 inch ke atas dimasukin ya. Tapi kali ini Asus berani masukin di laptop 13 inch. Karena memang sebenarnya Intel Core generasi ke-11 itu harus diperuntukkan untuk laptop-laptop super tipis atau ultrabook. Dan ini tepat banget menurut gua konfigurasinya.
Spesifikasinya itu menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB, LPDDR4X, NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Office Home Student dan juga Windows 10. Nah, meski nggak tersedia sensor fingerprint, ini udah tersedia SD webcam yang udah mendukung 3D IR kamera. Sehingga untuk security udah mendukung face unlock untuk Windows Hello. Mengenai opsi upgrade-nya sendiri, sayangnya kalian nggak bisa mengupgrade RAM-nya ya, karena RAM-nya sudah tersolder 16GB dan rasanya kayaknya 16GB cukup-cukup aja deh untuk kelas laptop bisnis seperti ini. Jadi yang bisa di-upgrade itu hanya NVMe SSD-nya aja, dan untuk ngebongkarnya itu sebenarnya ngebongkarnya agak sulit. Jadi gue menyarankan untuk dibawa ke service center aja, karena harusnya nggak memakan biaya sama sekali kalau kalian mau upgrade SSD. Ya tapi SSD-nya beli dulu gitu, maksudnya bukan upgrade-nya gratis gitu. Lalu untuk power adapter sendiri ini yang didapatkan itu 65 watt, terus colokannya itu Thunderbolt ya, jadi nggak menggunakan colokan yang biasa. Dan di sini gue juga mau membahas sekilas sedikit aja soal Intel Core generasi ke-11 dan juga Intel Iris Xe Graphics. Jadi Intel Core generasi ke-11 ini nama arsitekturnya adalah Tiger Lake. Ini bukan refresh dari Ice Lake generasi ke-10 yang G7 juga, tapi ini adalah CPU 10 nanometer dengan rating TDP 12 sampai dengan 28 watt. Untuk GPU-nya, itu ada Intel Iris Xe Graphics yang ditugaskan sebagai engine untuk keperluan produktivitas tingkat lanjut. Dan performa produktivitas ini bisa dinikmati cukup dengan menggunakan baterai aja. Yang dimana biasanya kalau pakai discrete GPU, kita perlu cari-cari colokan lagi kalau mau load berat. Gua rasa dengan pengenalan singkat itu, kalian harusnya udah paham lah ya tujuan dari Intel Core generasi ke-11 itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Dan tentunya kalau kita ngelihat ke sana, ya tentu pastinya ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Jadi kalau misalkan nyari laptop seperti ini terus niatnya fokusnya buat main game, sebaiknya ya kalian mundur perlahan aja dan mulai pelan-pelan cari laptop gaming gitu ya. Dan sekarang kita akan mulai untuk membahas performanya seperti apa. Untuk performa CPU-nya sendiri sebenarnya nggak ada perubahan dari generasi sebelumnya ya, karena masih sama-sama 4 core 8 thread. Kemampuan IPC-nya juga nggak begitu berkembang, jadi untuk penggunaan software yang CPU bound banget akan terasa berat. Berbeda dengan kemampuan Intel Iris Xe-nya, ketika dites dengan 3D Mark, Intel Iris Xe ini sanggup menandingi skor dari MX 350. Tentu ini menjadi pencapaian besar untuk Intel karena sebelumnya GPU mereka selalu dianggap kentang. Adanya Intel Iris Xe juga membuat laptop ini bisa edit video 4K dengan kualitas playback full hanya dengan baterai. Dan ini lancar banget meski kalian masukin plugin seperti Lumetri, Optical Flow, serta layer sequence yang menumpuk. Gak cuma itu aja, Intel Iris Xe mampu mengakselerasi kecepatan render. Nggak seperti Intel QuickSync yang cuma bisa untuk beberapa format video. Kali ini Intel Iris Xe menggunakan OpenCL sebagai encodernya. Render 4K menuju Full HD dari project video tadi bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 3 menit hanya dengan baterai. Yang berarti udah hampir 1:1 dari durasi video projectnya. Sayangnya Intel Iris Xe ini sepertinya masih tetap kurang oke untuk dipakai main game. Dan menurut analisa gua ada 2 faktor yang menyebabkan di game masih kurang. Pertama adalah driver Intel Iris Xe yang belum optimal untuk gaming. Kedua adalah kemampuan CPU yang belum terlalu ngangkat untuk keperluan game. Karena jika dicek lewat 3D Mark tadi, Intel Iris ini bisa melebihi MX 350. Tapi balik lagi, siapa juga yang mau beli laptop kayak ZenBook buat fokus main game ya kan? Nah untuk kelas ZenBook yang masuk ke level premium, gue sepertinya harus komplain soal SSD-nya karena NVMe SSD-nya yang dikasih ini masih speed yang kali 2 bukan kali 4. Meski jelas ini lebih kencang dari SSD SATA, rasanya Asus bisa memberikan NVMe SSD yang berkualitas untuk laptop premium mereka. Daya tahan baterai untuk kapasitas 67 Wh laptop ini termasuk sangat irit. Untuk playback video dengan internet aktif bisa bertahan hingga 12 jam. Lalu suhu CPU-nya sendiri dites dengan game Dota 2 ini masih di 60-an derajat ya. Tapi kalau dicek emang clock speed-nya itu di set rendah di sini sama Asus. Oke, jadi kita masuk ke bagian kesimpulan untuk Asus ZenBook 13 UX325. Gua pribadi jujur aja selalu seneng sama laptop-laptop tipis seperti Ultrabook dan kawan-kawannya lah. Dan laptop ini secara desain oke, I/O-nya sih yang paling mantap menurut gua. Kalau urusan performa, ya cukup takjub juga dengan Intel Iris Xe ini. Tapi gua perlu kritik soal NVMe SSD-nya. Kalau range harganya itu ada di angka 13 sampai dengan 15 jutaan, kayaknya ini akan menarik.
Sayangnya Asus belum kasih tahu harga laptop ini berapa. Ya mudah-mudahan aja sekitaran segitu. Karena kalau misalkan ini laptop mencapai harga hampir 20 juta, ini akan berat gua rasa ya laptop ini, karena mungkin dalam waktu dekat MacBook Pro yang pakai M1, habis itu MacBook Air yang pakai M1 mulai masuk ke Indonesia yang resminya, terus harganya juga ternyata kompetitif di Indonesia, akan mulai sulit untuk jualan laptop tipis atau ultrabook di Indonesia yang sebelumnya merajai pasar. Karena kalau kita lihat-lihat Apple dengan MacBook-nya kali ini sepertinya lumayan superior untuk bersaing dengan ultrabook dari platformnya Windows. Oke, kira-kira menurut kalian gimana soal ZenBook 13 UX325E? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.